Kata Pak Stephen Covey, trust itu seperti tabungan. Gimana ceritanya? Masa mau trust hitung-hitungan? Ntar dulu, kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bahasan lanjutan kita soal the speed of trust, ya. Atau dengan bahasa lain adalah menjadi pemimpin yang dipercaya, gitu ya. Nah, kali ini saya beneran nih tunjukin bukunya nih ya, The Speed of Trust. Nah, jadi di buku ini Pak Stephen Covey sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa trust itu seperti gelombang, ya kan? Seperti gelombang, ripple effect gitu, yang titik awalnya bermula dari self trust. Jadi kepercayaan yang bisa kita bangun di tim, di organisasi, di masyarakat, ya, di bisnis, di industri, itu bermula dari kepercayaan terhadap diri kita sendiri, atau dalam bahasa lainnya adalah kelayakan kita untuk dipercaya. Nah, ada 4 kemarin kita bahas ya, 4 cores of credibility ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang gelombang keduanya nih, yaitu yang disebut sebagai relationship trust. Di asumsinya kita sudah menjadi orang yang layak dipercaya dengan terus-menerus membangun 4 aspek itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dengan orang lain? Tadi udah seperti saya singgung bahwa kepercayaan itu oleh Pak Stephen Covey, bapaknya Pak Stephen ini, sudah dijelaskan seperti rekening bank, seperti tabungan gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kalau di rekening bank itu kan sistem yang paling simpel adalah ada yang namanya setoran dan akannya namanya tarikan, ya kan? Selisihnya namanya saldo gitu ya. Nah, kalau kita punya setoran atau saldo kita tuh tinggi, maka kita bisa narik jumlah yang di bawah saldo itu dengan mudah. Ya, tapi kalau seandainya saldo kita tipis, maka ya mau narik berapapun juga jadi susah, ya kan? Ya, misalnya kita punya duit 1 juta, mau ditarik 900.000 bisa, ya kan? Tapi mau ditarik 1,5 juta nggak bisa, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Jadi ada perilaku-perilaku dalam hubungan kita dengan orang lain. Ada perilaku-perilaku yang kalau kita lakukan kepada orang, maka itu seolah-olah seperti kita menyetor kepada rekening kepercayaannya dia. Nah, contohnya kita berbuat baik sama orang, kita nolongin orang, ya, gitu kan. Tapi sebaliknya ada perilaku-perilaku yang kalau kita lakukan kepada orang itu seperti layaknya kita narik dari orang. Gitu. Nah, misalnya ya tadi kebalikannya ya, ngutang misalnya, atau minta bantuan orang. Nah, ada perilaku-perilaku yang kemudian akhirnya seperti menarik. Nah, mudah kita menarik, ya, misalnya mudah kita minta bantuan orang kalau kita sudah punya setoran yang cukup dengan orang itu. Ya, kita minta bantuan orang itu gampang kalau sebelumnya misalnya kita pernah bantuin dia bahkan berkali-kali. Nah, sebaliknya kalau kita jarang bantu dia pas kita minta bantuan, ya kecuali orang yang sangat baik ya, bisa jadi ya, dia nggak mau nolongin kita, atau susah, atau enggan, atau ogah-ogahan nolongin kita. Nah, the speed of trust atau cepatnya kepercayaan itu terjadi ketika tabungan trustnya sangat tinggi. Nah, tabungan trust yang pertama adalah self trust, kelayakan kita untuk dipercaya, atau dalam bahasa lainnya reputasi. Menarik bahwa kita kadang-kadang percaya sama orang, at least untuk hal tertentu ya, yang kita sebenarnya secara personal belum kenal. Cuman karena kita tahu reputasinya, ya, contoh kemarin di video sebelumnya dokter gigi misalnya, karena tahu reputasinya, maka seolah-olah orang itu sudah punya rekening kepercayaan terhadap diri kita. Jadi kita percaya aja gitu sama dia. Dia ngomongnya kita percaya aja, ya kan? Nah, tapi kalau self trustnya belum ada, ya, nggak ada kemampuan, nggak ada hasil, ya, karakternya juga meragukan, ya, tentu orang nggak akan sulit untuk percaya. Itulah make sense-nya ya kenapa kok di bahasan sebelumnya ada logika ya bahwa kalau kepercayaan tinggi, kecepatan akan tinggi juga, ya kan. Nah, relationship trust lebih kerasa lagi nih.
bahwa ada perilaku-perilaku yang kalau kita lakukan kepada orang lain, terutama kepada anggota tim kita, itu akan menumbuhkan kepercayaan. Tapi sebaliknya, ada perilaku-perilaku yang kalau kita lakukan maka akan menurunkan kepercayaan. Atau ada perilaku yang menumbuhkan kepercayaan tadi, kalau nggak dilakukan secara konsisten terutama, maka mungkin ya tabungan kepercayaan kita akan cenderung rendah. Pak Stephen M.R. dengan sangat luar biasa kalau menurut saya ya, compare to kalau kita baca Seven Habits ya, Pak Stephen Covey, itu kita akan dapat logika dan prinsip tadi ya soal rekening bank emosi, belum menyebutnya itu, akan dapat logika itu dengan sangat baik sekali dijelaskan. Tapi bagaimana sih sebenarnya perilaku-perilaku yang bisa menumbuhkan kepercayaan itu tidak terlalu detail dibahas di Seven Habits atau belum. Nah, Pak Stephen M.R. bahas ini dengan jauh lebih detail gitu. Jadi di sini beliau temukan ada 13 perilaku yang kalau dilakukan oleh para pemimpin akan menumbuhkan kepercayaan di timnya. Cuman nanti ada cara makainya juga ya kan. Jadi kita bahas dulu ya 13 itu apa saja, baru nanti kita bahas cara makainya. Yang pertama adalah perilaku talk straight, atau dalam bahasa Indonesia mungkin bicara apa adanya, terbuka. Jadi kalau seandainya kita mau menyampaikan sesuatu tuh terbuka aja ya, kita tidak nutup-tutupin, tidak pakai kode-kode misalnya kalau ngomong. Ini adalah perilaku yang sebenarnya akan menumbuhkan kepercayaan ya kalau dilakukan dengan tepat. Yang kedua, demonstrate respect ya, menunjukkan rasa hormat ya, dengan memberikan apresiasi kepada orang lain, memberikan acknowledgement lah ke seorang lain, atau menolong orang, melakukan perilaku-perilaku yang baik meskipun kecil-kecil ya, itu bagian dari demonstrate respect. Yang ketiga, create transparency atau menciptakan transparansi. Kita nggak nutup-nutupin fakta, misalnya kita secara terbuka ya at least hal-hal yang bisa dibuka dan layak dibuka kita buka, kalau kita tutup-tutupi itu juga meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, right wrongs, kalau kita salah maka lakukanlah perbaikan, jadi nggak pura-pura nggak lihat gitu ya. Yang kelima, show loyalty ya, menunjukkan loyalitas. Ini simpelnya adalah, ini istilah untuk nggak ngomongin orang di belakang gitu ya. Jadi nggak ngomongin bad mouthing orang di belakang gitu. Yang keenam, deliver results ya, menunjukkan hasil, menunjukkan bahwa kita bisa memunculkan hasil, itu juga meningkatkan kepercayaan. Yang ketujuh, get better atau menjadi lebih baik, artinya menunjukkan bahwa kita misalnya habis dapat feedback lalu memperbaiki ya, diri kita, meningkatkan lah, bukan memperbaiki, meningkatkan diri kita, kemampuan kita. Orang melihat kita selalu improve gitu. Nah, itu yang nomor 7. Yang nomor 8, confront reality, menghadapi kenyataan. Jadi maksudnya adalah misalnya saya harus menegur orang gitu ya, maka saya hadapi kenyataan bahwa saya buka faktanya, itu ada kaitan sama transparansi dan talk straight juga. Saya buka, saya hadapi, saya nggak menghindar-hindar bahwa dia tuh harus ditegur gitu. Nah, ada leader yang begitu kan, jadi ada leader yang ada anak buah harus ditegur tapi ya dia pura-pura nggak lihat aja gitu. Nah, itu. Yang 9, clarify expectation, memperjelas harapan. Kalau bikin harapan itu yang clear sehingga dua belah pihak itu sama-sama memahami maunya apa. Yang ke-10, practice accountability, mempraktekkan akuntabilitas. Jadi memonitor progres pertanggungjawaban secara rutin. Yang ke-11, listen first, dengarkan terlebih dahulu ya, pahami lebih dahulu. Ini kalau di Seven Habits lebih detail, di namanya seek first to understand then to be understood ya. Habit yang ke-5, seek first to understand, terutama bagian itu ya. Yang ke-12, keep commitments, menjaga komitmen ya, betul-betul menjalankan komitmen yang sudah kita buat. Dan yang ke-13, extend trust ya, memberikan kepercayaan. Nah, 13 perilaku ini yang so far ditemukan oleh Pak Stephen M.R. Covey, kalau kita lakukan secara tepat akan memungkinkan kepercayaan itu meningkat ya, trust di dalam tim itu meningkat. Misalnya ya, ketika tim kita lagi punya masalah
lalu kita menggunakan listen first, mendengar lebih dahulu, maka itu akan meningkatkan kepercayaan. Karena orang yang punya masalah itu perlunya dipahami dulu. Nah, gitu. Tapi juga di sisi lain, kalau orang salah, lalu kita tunjukkan kesalahannya secara terbuka, talk straight, juga confront reality tadi ya. Kita panggil, kita ajak ngobrol baik-baik, kita tunjukkan kesalahannya, kita kasih feedback. Itu juga sebenarnya akan menimbulkan kepercayaan. Ya kan? Daripada kita lihat dia salah, tapi kita omongin di belakang. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat tim kita salah, jangan diomong-omongin di belakang, jangan diomongin sama leader lain, jangan diomongin sama anggota tim lain, tapi hadapi dia, ya, ajak bicara meskipun kita tahu itu tidak mudah, lalu berikan feedback. Tapi juga dikombinasi dengan listen first misalnya, mendengarkan lebih dahulu dari sudut pandang dia sebenarnya masalah dia itu apa. Nah, jadi kata kunci yang utama dari penggunaan 13 perilaku ini adalah pertama kita mesti assessment dulu apa perilaku yang dibutuhkan di situasi yang kita hadapi itu. Apakah kita lagi butuh dengerin? Apakah kita lagi butuh kasih feedback? Apakah kita lagi butuh deliver result? Apakah kita lagi butuh untuk get better tadi misalnya? Get better tuh gini contohnya. Di sebuah organisasi misalnya lagi ada memang inisiatif untuk innovation, ya kan? Nah, inovasi kan lebih merupakan sebuah perjalanan daripada sebuah invention yang tiba-tiba. Gitu. Jadi habit yang perlu dibangun di organisasi yang perlu innovation adalah habit untuk terus-menerus melakukan perbaikan, terus-menerus belajar. Gitu. Nah, kalau kita pengen anggota tim kita itu menjadi tim yang pembelajar, ya kita mesti duluan menunjukkan bahwa kita belajar. Apakah kita menunjukkan bahwa kita melakukan riset? Apakah kita menunjukkan bahwa kita melakukan evaluasi? Apakah kita menunjukkan bahwa kita belajar dari orang lain, ikut kursus, baca buku, ikut sharing? Nah, dan apakah ketika kita dikasih feedback, kita listen first, kita dengarkan, kemudian keep commitments. Jadi pada saat kita dapat feedbacknya masuk akal, kita dengarkan, lalu kita buat komitmen. Oke, saya akan improve mulai minggu depan misalnya, dan kita betul-betul jalankan. Nah, perilaku itu lah yang akan menumbuhkan kepercayaan lebih tinggi. Jadi rumusnya pertama tadi assessment dulu ya, kita analisa dulu dibutuhkannya apa saja. Lalu yang kedua, lakukan perilaku 13 ini secara kombinasi. Ya, jangan hanya melakukan satu perilaku secara berlebihan. Soalnya gini teman-teman, yang saya sadari adalah 13 perilaku ini sebenarnya kita udah tahu, udah sering dengar, bahkan beberapa di antaranya sudah kita lakukan. Nah, cuma disitulah masalahnya. Ya, karena perilaku yang sudah alamiah kita lakukan belum tentu perilaku yang dibutuhkan oleh anggota tim kita saat ini. Misalnya ya, saya pernah punya pengalaman ya, saya ngamatin aja nih, saya nggak ngomongin orang maksudnya, tapi saya ingin belajar dari pengalaman ini. Bahwa ada satu pimpinan yang sangat strong di perilaku namanya talk straight. Dia tuh kalau negur orang di depan orang segala macam langsung manggil, nggak ada ragu-ragunya sama sekali. Itu sangat strong di dia. Jadi saya belajar untuk talk straight dari beliau lah. Tapi ada momen di mana sebenarnya yang dibutuhkan oleh timnya adalah listen first misalnya. Karena saat itu situasinya sedang ya, kita butuh sebuah perbaikan yang mendasar, kita butuh ide-ide dari banyak orang, kita butuh keterbukaan berpikir, kita butuh keliaran berpikir misalnya. Nah, itu kan yang jauh lebih diperlukan adalah si listen first. Nah, masalahnya beliau ini agak menantang kayaknya untuk urusan listen first, ya kan? At least tidak alamiah menurut saya. Yang alamiah talk straight tadi. Gitu. Nah, sehingga 13 perilaku ini sebenarnya adalah kita harus ya setelah tadi ya kita analisa, lalu kita pilih perilaku mana saja yang perlu. Nah, tantangannya adalah kita seringkali harus melakukan secara konsisten perilaku yang mungkin bukan alamiahnya kita. Alamiahnya kita talk straight, tapi kita harus listen first misalnya. Atau kebalikannya, ada leader yang sangat pendengar yang baik lah gitu ya, seorang pendengar yang baik. Jadi urusan listen first nggak usah diomongin lah, itu jago gitu ya, udah alamiah. Nah, masalahnya adalah di momen itu yang lebih diperlukan adalah
dia bisa kasih feedback yang direct. Jadi talk straight, ya transparansi gitu. Confront reality, menghadapi kenyataan itu lebih diperlukan. Nagih ya, practice accountability itu diperlukan saat itu misalnya. Nah, dia harus melatih diri untuk melakukan perilaku tadi kan. Menegur orang, ya, manggil orang, ngasih feedback orang. Nah, disitulah tantangannya sebenarnya. Maka self trust jadi penting, bahwa saya integrity, saya akan melakukan yang harusnya saya lakukan. Tapi saya juga mesti pasang intent yang tepat, bahwa niat saya melakukan itu untuk melakukan perbaikan di tim, bukan semata-mata untuk ngomelin dan sebagainya. Gitu ceritanya. Jadi kalau dibedah ini bagian dari self trust bisa panjang sekali. Karena misalnya kapan sih kita perlu tadi yang udah agak banyak kita bahas soal talk straight ya, ketika orang butuh feedback, atau kebalikannya ketika orang butuh ide-ide yang fresh, maka perlu lebih banyak mendengar. Tapi juga ada momen ketika kapan sih misalnya practice accountability itu diperlukan ya, mempraktikkan accountability. Ketika misalnya memang yang diperlukan di tim itu adalah kedisiplinan melakukan sebuah inisiatif. Ya, jadi timnya nggak ada masalah ya, cuman kita perlu bangun habit baru di tim itu misalnya. Otomatis habit baru itu terbentuk ketika secara rutin kita mempraktekkan akuntabilitas, kita pantau tuh, kita monitor. Nah, bagi orang kayak saya yang yang mut-mutan gitu ya, maka menjadi orang yang disiplin memonitor itu sebuah tantangan, ya kan? Tapi ketika itu yang diperlukan, nah ya harus dijalankan gitu. Disitulah nanti trustnya akan terbentuk gitu. Oh, leader saya ini memang komit sama apa yang dia ngomongin. Leader saya ini memang kelihatan ingin lebih baik. Nah, disitulah trustnya terbentuk ya. Dan lama-lama tim akan menyadari bahwa oke, saya bisa percaya sama leader ini. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Jadi antara self trust sama leadership trust itu logika nyambungnya di situ. Ya, karena untuk bisa mempraktekkan 13 perilaku sesuai dengan kebutuhan, kita perlu integritas ya, kita perlu intent, niat yang baik, kita juga perlu kemampuan ya. Kadang-kadang orang mau listen first tapi nggak punya skillsnya misalnya ya kan? Skill mendengar, atau kebalikannya, orang mau talk straight, mau transparan, mau confront reality tapi nggak punya skillnya, nanti nggak efektif juga. Nah gitu misalnya. Nah, kalau soal deliver results itu tadi udah ada juga ya, perilaku deliver results sama perilaku accountability itu untuk menunjukkan betul-betul kita ingin mencapai hasil lah. Karena at the end ya, memimpin itu soal mencapai hasil juga, bukan hanya soal bikin tim happy gitu ya. Nah, kenapa happy bukan tujuan? Happy itu impact aja, impact dari kita mengejar sesuatu yang berarti. Kalau happy yang dikejar, maka bisa jadi kita kayaknya seneng tapi nggak ada hasil dicapai, terus buat apa ya kan? Nah, tapi sebaliknya juga nggak oke ya, kita hanya mengejar hasil tidak secara bahagia, juga orang menderita ya kan. Nah, jadi mengejar sesuatu yang berarti itu tidak mesti menyenangkan, tetapi itu akan menimbulkan kebahagiaan dan juga kepercayaan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.